Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sawangan dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri 1 Sawangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru PJOK yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Ari Wibowo SPD dengan rencana tindak lanjut dengan judul menggerakkan komunitas belajar pada pembelajaran berbasis proyek dan optimalisasi pembelajaran senam irama. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan ketua komunitas belajar, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima acara inti, yang keenam lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Terima kasih hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan ketua komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Setiana SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Sawangan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Sawangan beserta staf, dan yang kami hormati Bapak Wahyu Ari Wibowo selaku narasumber yang akan menyampaikan rencana tindak lanjut mengenai menggerakkan komunitas belajar pada pembelajaran berbasis proyek dan optimalisasi pembelajaran senam irama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala
asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini menyaksikan dan mengikuti rangkaian acara tindak lanjut yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Wahyu. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak tahu mau kata apa ya. Sebetulnya saya kepengen yang ketuanya itu yang lain, yang lebih senior, yang lebih pintar begitu nggih. Tetapi karena belum ada kesepakatan lebih lanjut, sementara saya menjadi ketua komunitas dan sementara nama komunitas belajarnya itu adalah Garasi Keren. Mungkin Bapak Ibu belum dekat dengan kata komunitas tersebut sehingga kita belum dekat juga dengan kegiatan apa yang harus dilakukan dalam komunitas. Nah, komunitas Garasi Keren itu kemarin kami buat karena memang yang pertama, latar belakangnya dibuatnya komunitas tersebut, yang pertama itu karena memang ada permintaan dari dinas bahwa setiap sekolah itu harus mempunyai komunitas. Nah, pada saat itu untuk membentuk atau membuat komunitas tersebut ada syaratnya. Di PMM itu harus sudah menyelesaikan satu topik dan sudah sampai mendapatkan sertifikat. Kebetulan pada saat itu yang sudah menyelesaikan topik sampai pada sertifikatnya terbit itu adalah saya. Jadi PMM saya yang bisa terdaftar untuk membuat komunitas. Itu alasan yang pertama kenapa saya menjadi ketuanya. Kemudian yang kedua, kenapa komunitas belajarnya itu disebut Garasi Keren? Itu juga saya yang mengambil nama nih, karena waktu itu belum ada nama komunitas. Jadi saya mengambilnya dari program yang saya buat pada saat mengikuti guru penggerak. Saya membuat satu program Garasi Keren itu ditempatkan di kelas saya, merupakan namanya siapa ya? Bukan kepanjangan apa ya? Akronim, betul. Garasi Keren itu akronim dari Gerakan Literasi Kelas Kreatif dan Inovatif. Itu saya ambil dari akronim tersebut. Ya, jadi ada maknanya udu garasi kue tempat parkir. Bukan nih Bapak Ibu, tapi garasi di sini punya makna, ada akronimnya yang harapannya dari akronim tersebut kita bisa menciptakan lingkungan sekolah dan kelas-kelas yang kreatif dan inovatif begitu. Nah, fokus komunitas belajar ini adalah kita fokuskan untuk kegiatan guru dan juga siswa. Kegiatan yang dilakukan itu mengajak Bapak Ibu guru dan siswa untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dengan gerakan literasi numerasi di kelas atau sekolah supaya tercipta lingkungan-lingkungan yang kreatif dan inovatif. Seperti itu Bapak Ibu latar belakang nama komunitas Garasi Keren. Selanjutnya tentang komunitas belajar. Komunitas belajar itu merupakan suatu perkumpulan yang anggotanya itu memiliki tujuan. Nah, tujuan yang dicapai itu adalah sama, yaitu tujuannya belajar, saling berinteraksi, dan mewujudkan
tujuan-tujuan yang lain, tetapi dengan prinsip yang sama antara satu dan yang lainnya. Karena memiliki tujuan yang sama, maka setiap anggota itu harus berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan komunitas belajar. Jadi tidak hanya ketuanya saja atau koordinatornya saja begitu, tetapi kita semua harus bergerak aktif Bapak Ibu untuk mewujudkan komunitas belajar yang benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan dan perencanaan. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah ini pengawalan yang sangat baik. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada beliau Pak Wahyu bisa membuka ruang untuk komunitas belajar ini sebagai wahana bagaimana beliau akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari program yang telah diikuti, yaitu PPKG PJOK, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di bidang PJOK. Nah, kami sangat berterima kasih sekali karena alhamdulillah akhirnya komunitas belajar ini bisa digunakan sebagai wahana untuk berbagi praktik baik, begitu ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa menciptakan kegiatan lagi, setidaknya 1 bulan 1 kali lagi misalnya. Itu kami sangat membuka lebar untuk Bapak Ibu semua. Kita tidak harus mengikuti kegiatan dulu baru kemudian diseminasi, itu tidak ya. Tetapi ketika kita punya pengalaman lebih, bisa diseminasikan atau disampaikan di forum komunitas kita ini, di Garasi Keren ini. Nah, apabila ada Bapak Ibu yang kurang setuju dengan nama Garasi Keren, masih bisa diubah Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa mengubah nama yang mungkin lebih unik atau bagaimana lah, seperti itu. Yang intinya nanti komunitas tersebut itu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti kita bisa berjalan bersama mengisi komunitas tersebut. Sebetulnya kalau supaya diterima di PMM itu ada linknya bisa dari YouTube atau misalnya kita menggunakan Zoom atau Jimit, itu juga bisa. Jadi secara online. Meskipun misalnya kita di sini secara offline gitu. Nah, tapi misalnya kita menggunakan streaming YouTube misalnya live, nah itu nanti linknya bisa disematkan, nanti akan terdaftar di PMM seperti itu. Nah, sementara kalau kami lihat itu peserta atau pengikutnya kemarin baru 11 ya. Nah, berarti ada Bapak Ibu yang belum masuk dalam komunitas tersebut untuk SDN 1 Sawangan sendiri. Itu anggotanya bukan hanya dari SD kita, boleh sekali jika dari luar sekolah itu ada yang masuk. Nah, ketika kita menciptakan kegiatan itu jadi bisa berbaginya lebih banyak gitu, bukan hanya di sekolah kita saja, tetapi dari sekolah-sekolah lain bisa mengikutinya gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sekilas tentang Garasi Keren ya. Jadi garasi di sini bukan kami maksudkan untuk tempat parkir saja ya, dimana kalau tempat parkir kan wis berhenti di situ gitu. Nah, tetapi di sini adalah tempat untuk berbagi praktik baik. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Ibu Ana. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa komunitas Garasi Keren ini dilatar belakangi karena untuk meningkatkan literasi dan numerasi khususnya di lingkungan SD Negeri 1 Sawangan, Ibu. Ya, Garasi Keren tadi sudah disampaikan bahwa itu bukan sekedar garasi, tetapi tempat untuk berbagi praktik baik seperti itu. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh
Bapak Wahyu Ariwibowo SPD. Kepada Bapak Wahyu Ariwibowo SPD dipersilakan. Monggo. Ya, terima kasih ya pada pembawa acara tadi untuk memberikan waktunya pada saya ya. Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba ya untuk berbagi praktik baik ya, terutama pada pembelajaran berbasis project ya. Dalam hal ini yaitu adalah untuk mendukung kegiatan rencana tindak lanjut dalam pembelajaran berbasis project, memanfaatkan komunitas belajar yang ada di SD Negeri 1 Sawangan dengan materi yaitu adalah optimalisasi ya pembelajaran senam irama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kali ini saya mengambil tema yaitu adalah make creative exercise ya. Maksud daripada make creative exercise ini adalah tentunya kita berupaya ya melakukan perubahan untuk menuju salah satu hal yang kreatif begitu, dan tentunya kita menjadi satu kolaborasi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menumbuhkan kreatif ya, terutama nanti bisa untuk dipraktekkan pada pembelajaran di praktik baik begitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, apa itu senam irama ya. Jadi senam irama adalah jenis senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik atau tempo tertentu. Nah, senam irama yang nantinya dibuat oleh peserta didik itu adalah mereka itu menggunakan musiknya dan gerakan sesuai dengan apa yang peserta didik itu pilih ya atau inginkan. Dan pada akhir proyek ini ya nantinya mereka juga akan membuat video pada senamnya masing-masing kelompok. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang melatar belakangi ya. Nah, ini yang melatar belakangi bahwa mengapa saya memilih untuk materi identifikasi pembelajaran proyek ini pada senam irama ya, tentunya beberapa yang saya amati untuk aktivitas gerak ya peserta didik khususnya di SD Negeri 1 Sawangan itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah pada saat pembelajaran PJOK, dan yang kedua yaitu pada saat pembiasaan di hari Rabu. Nah, di dalam kegiatan pembiasaan itu kan biasanya hanya terdapat ya, yaitu senam SKJ ya, atau mungkin senam pelajar Pancasila, atau mungkin ada yaitu ditambahkan dengan senam-senam kreasi begitu. Nah, tentunya dalam kegiatan ini dengan terbatasnya senam tersebut Bapak Ibu, maka pengalaman gerak ya peserta didik kita itu menjadi terbatas ya, dan gerak yang terbatas itu ya tentunya tidak sesuai ya dengan konsep pendidikan gerak ya, terutama pada pembelajaran PJOK. Nah, ini ya Bapak Ibu, bahwa konsep daripada pendidikan gerak itu, di mana konsep pendidikan gerak itu tidak boleh membatasi gerakan peserta didik. Jadi mereka itu diberi keleluasaan ya, mereka itu memilih sendiri dan mereka juga berinovasi sendiri ya untuk menciptakan gerakan-gerakannya yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu ini adalah daripada konsep di pendidikan gerak ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa pemanfaatan aset ya dalam merencanakan satu pembelajaran proyek ya, terutama di mata pelajaran PJOK itu saya memilih ya beberapa aset ya, dari ada 7 aset kalau tidak salah. Saya mengidentifikasi 2. Yang pertama adalah aset manusia. Untuk aset manusia itu yang pertama ada kepala sekolah, ada guru PJOK, ada guru seni tari ya atau mulok ya, atau mungkin dalam hal ini adalah guru kelas ya. Kemudian peserta didik dan orang tua.
Nah, kemudian untuk aset fisik yaitu ada lapangan, ada laptop ya, ada pengeras suara. Tentunya dalam program ini ya suara pilihan dan kepemilikan peserta didik itu bisa melakukan gerakan senam sendiri dan memimpin dalam kegiatan senam bersama. Nah, itu nantinya setelah siswa itu sudah terbiasa atau sudah melaksanakan proyek ini ya sampai dengan beberapa tahapan ya, kemudian mereka itu adalah memiliki satu gerakan yang mereka pilih sendiri dan diselaraskan dengan musik ya, maka tentunya ke depan anak-anak ini akan mempraktekkan ya dalam pembiasaan di senam irama atau mungkin SKJ pada pembiasaan misalkan di hari Rabu atau mungkin di hari Sabtu begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, mengapa memilih kegiatan ini ya? Mengapa saya memilih kegiatan ini Bapak Ibu untuk mengidentifikasi pembelajaran berbasis proyek? Jadi intinya karena adanya suatu keterbatasan ya dalam gerakan senam yang dilakukan oleh peserta didik. Maka dari itu pengalaman gerak peserta didik menjadi terbatas. Dan nantinya harapan saya nantinya dengan adanya proyek ini peserta didik lebih variasi ya setiap minggunya melakukan senam atau cenderung tidak monoton ya. Artinya misalkan dalam satu minggu itu kan biasanya ada 2 kegiatan ya. Kalau yang di tingkat SMP, SMA itu kalau yang 6 hari kan pembiasanya biasanya di hari Rabu atau mungkin di hari Sabtu. Nah, dan kalau di SD mungkin di hari Rabu dan di hari Jumat begitu ya. Nah, nantinya misalkan dalam satu minggu itu misalkan di hari Rabu kita melaksanakan SKJ dan di hari Jumatnya kita yang senam kreasi begitu. Artinya dalam konsep pendidikan gerak ini nantinya akan terpenuhi ya. Yang ini ya Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan nanti siswa atau peserta didik itu dalam melakukan gerakan terutama senam irama itu tidak monoton Bapak Ibu. Nah, ini adalah alasan saya memilih ya kegiatan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tujuan daripada kegiatan proyek ini tentunya peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik ya secara berkelompok dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu adalah peserta didik secara berkelompok mampu membuat video gerak berirama mengikuti musiknya. Artinya dari ketiga tujuan ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, peserta didik itu diharapkan bisa ya membuat sebuah rangkaian gerakan senam ya, bahwa senam ini adalah satu gerakan yang tidak terlalu sulit ya menurut saya. Kalau mungkin dibandingkan dengan tari itu mungkin lebih agak banyak lagi itu variasinya. Namun kalau di senam yang saya ketahui itu gerakannya memang ada di situ ada ketentuannya ya. Misalkan dari inti ya, dari pemanasan atau mungkin dari pendinginan itu nanti ada step-stepnya. Dan gerakannya itu nanti terhitung ya Bapak Ibu, ada hitungannya. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentunya peserta didik setelah bisa ya membuat satu rangkaian gerakan senam, peserta didik itu mampu menyelaraskan dengan musik ya, Jadi bisa musik yang dipilih oleh guru tertentu. Tapi pada pembelajaran ini karena sifatnya adalah untuk pendidikan, nanti untuk temanya pun saya akan kaitkan dengan itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah step 2 dan 3 tujuannya sudah terpenuhi, peserta didik itu mampu berkelompok ya, membuat video gerak berirama mengikuti musik ya, gitu. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu, capaian yang dihasilkan atau yang saya harapkan. Jadi ada beberapa tujuan dari proyek ini. Yang pertama, yang A, yaitu adalah untuk mencapai tujuan dari proyek ini diperlukan beberapa langkah.
yaitu yang pertama adanya sosialisasi terhadap peserta didik dengan orang tua, dan saya merencanakan itu setelah penilaian akhir semester gitu. Nah, kemudian yang kedua, pembagian kelompok dan mencari referensi senam sebanyak-banyaknya dari berbagai media, bisa dari YouTube ya atau yang lainnya. Nah, kemudian mereka membuat rangkaian gerakan senam ya, mulai dari pemanasan, inti, pendinginan ya. Suatu misal pemanasan 2 menit ya, kemudian inti itu ada 5 menit, kemudian pendinginan 2 menit. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, walaupun mereka leluasa ya memilih satu gerakan sendiri rangkaiannya, kemudian musiknya pun bisa mereka pilih sendiri, tetapi di sini kita paling tidak menentukan ya, atau wajib ya menentukan ya, karena takutnya pada saat nanti tidak diberikan satu penegasan di sini untuk tema, itu biasanya anak-anak ini mencari satu tema yang di luar tema anak-anak atau pendidikan. Nah, itu yang saya sampaikan ya, walaupun mereka itu leluasa ya, kemudian bebas memilih musiknya, tetapi saya tetap memberikan batasan ya, yaitu temanya anak-anak atau pendidikan. Nah, itu. Nah, kemudian dalam kolaborasi ini Bapak Ibu, dalam proyek ini nantinya tentunya saya tidak sendirian. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ya, tentunya kita dalam menciptakan satu proyek ini tidak bisa lepas dari kolaborasi. Nah, dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu yang ada di komunitas belajar saya itu untuk bersama-sama membimbing anak ya dalam menyelaraskan gerakan ke dalam musik agar sesuai ya. Kemudian ada latihan masing-masing kelompok. Nah, itu. Nah, kemudian yang B, mempraktikkan gerakan senam berirama mengikuti musik secara berkelompok, dan ini tahapannya ya, saya membuat tahapan. Misal setiap kelompok akan menampilkan senam ya, misalkan tanggalnya tanggal 17 Desember 2024. Nah, kemudian untuk penanggung jawabnya yang pertama ada kepala sekolah, ada guru PJOK ya, atau guru yang ahli dalam seni tari ya, bisa dari guru kelas atau mungkin guru mulok gitu. Dan kemudian minggu depannya kelompok yang lain itu tampil. Jadi nanti setelah mereka melakukan atau menemukan gerakan, kemudian bisa menyelaraskan dengan musik, nah nanti ada tahapan untuk mereka itu menampilkan gerakan itu dengan kelompoknya ya, secara bergantian begitu. Nah, kemudian yang C ya, ini jadi setelah prakteknya bagus ya, kemudian senamnya bagus, gerakan beriramanya juga sudah bagus, nanti setiap kelompok harus membuat video senam yang sudah dibuatkan, lalu menguploadnya di media sosial masing-masing. Nah, ini untuk lini masanya itu nah ini untuk lini masanya itu, untuk lini masa pembuatan itu saya mencantumkan misalkan pembuatan video itu ada tanggal 2 sampai dengan 10 Desember ya. Kemudian untuk upload di media sosial itu di tanggal 11 sampai dengan 16 Desember ya 2024. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bertanya ya, kenapa panjang banget ya? Kenapa panjang banget masa waktunya? Nah, ini karena ini jawabannya ya. Nah, ini jadi memang dalam pembelajaran PJOK berbasis proyek ini tidak hanya dilakukan satu kali pertemuan saja ya, tapi harus berbulan-bulan, ada yang 2 bulan ya, ada yang 3 bulan, dan bahkan ada yang 1 semester ya, atau sampai dengan 6 bulan. Tentunya di sini dalam pembelajaran proyek itu tidak hanya dinilai dari produknya saja, melainkan saya menilai dari mulai proses pembuatan produk ya, itu juga dinilai itu. Nah, kemudian ini untuk struktur pembelajarannya. Jadi kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang akan saya lakukan ini adalah termasuk dalam kegiatan kokurikuler ya. Jadi pembelajaran di mata pelajaran PJOK tetap, tapi
pelaksanaannya di luar ya, prakteknya di luar, bisa pembiasaan di hari Rabu ya. Ya, itu untuk hari Rabu ya, pembiasaan di hari Rabu itu ya masuknya tentunya adalah kokurikuler itu. Nah, sehingga nanti untuk pelaksanaannya itu tidak mengganggu pada jam pembelajaran PJOK ya, maka ini saya kategorikan menjadi satu kegiatan kokurikuler gitu. Nah, kemudian ini sasarannya Bapak Ibu. Untuk sasaran ya, untuk sasarannya saya hanya untuk kali ini saya hanya membuat untuk satu kelas dulu ya, satu kelas dulu yaitu kelas 4. Kemudian nanti setelah saya observasi kemudian apakah hasilnya efektif atau tidak, kalau kelas sudah efektif, misalkan kelas 4 sudah efektif, maka saya akan melanjutkan di kelas-kelas yang lain begitu. Suatu misal di sekolah saya itu ada kelas 4A dan B ya, jumlahnya sampai dengan 50-an, itu nanti saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya, misalkan begitu. Dan kemudian juga saya memberikan satu edukasi ya, atau mungkin sosialisasi program dari mulai tanggal 9 sampai dengan 13 September 2024, kemudian pembuatan gerakan tanggal 23 September sampai dengan 7 Oktober, kemudian penampilan tanggal 3 sampai 6, kemudian pembuatan video ya sampai dengan refleksi ya itu. Jadi saya sudah mencoba untuk menjadwal begitu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, mitra dalam komunitas belajar. Jadi untuk pembelajaran proyek yang saya lakukan ini tadi di slide di awal itu saya tidak bisa berjalan sendiri ya, karena tentunya dalam lingkup komunitas belajar ini saya gunakan untuk sebagai media kolaborasi ya, tentunya baik dari guru PJOK ya, atau mungkin dari guru seni tari ya, atau yang ahli tari, untuk koordinasi ya dengan orang tua ya, misalkan untuk menyampaikan dengan orang tua, atau mungkin dalam hal ini adalah untuk membantu ya setiap kelompok itu menciptakan satu gerakan begitu. Ini adalah mitra di dalam komunitas belajar. Nah, kemudian untuk kapasitas aset yang dimiliki sekolah ya, itu saya mencantumkan 2. Yang pertama ada aset manusia yang mendukung terlaksananya proyek ini. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program ya, kemudian guru PJOK tentunya sebagai fasilitator, kemudian guru seni tari juga sebagai fasilitator dan sekaligus menilai dalam menyelaraskan gerakan. Kemudian murid ya itu sebagai pelaksana proyek program, dan orang tua juga saya libatkan sebagai monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan di rumah ya. Jadi dalam proyek ini itu hampir melibatkan seluruh warga sekolah ya. Ini adalah aset manusia Bapak Ibu. Nah, kemudian itu ada aset fisiknya. Untuk aset fisik yang mendukung pelaksanaan program proyek ini adalah ada lapangan ya, misalkan lapangan itu sebagai sarana untuk latihan di sekolah ya, kemudian laptop sebagai sarana mencari bahan referensi agar lebih variatif ya, ada pengeras suara sebagai alat pendukung pelaksana program. Nah, berikutnya evaluasi ya, tentunya dalam satu kegiatan proyek pembelajaran proyek ini nantinya saya juga mengevaluasi ya. Jadi evaluasi yang saya lakukan itu pada setiap langkah yang dikerjakan ya, dan saya membaginya menjadi 3 Bapak Ibu. Nah, di sini ya, jadi intinya penilaian tidak hanya dilakukan di akhir kegiatan saja, melainkan dari pembuatan, kemudian dari proses sampai dengan pelaksanaan itu nanti ada penilaiannya tersendiri. Caranya yaitu adalah melalui observasi langsung terhadap proses pembuatan gerakan ya, kemudian lalu merefleksi ya dari peserta didik ya. Jadi nantinya dalam kegiatan refleksi itu saya menanyakan pada siswa atau murid itu apakah sudah memenuhi target atau belum, dan saya juga sambil mengobservasi ya gerakannya itu sudah memenuhi target atau belum gitu. Nah, ini dalam tahap evaluasi. Nah, kemudian di tahap evaluasi berikutnya yang kedua yaitu adalah penilaian dilakukan saat penampilan senam dengan unjuk kinerja kelompok dan wawancara, dan apakah dengan melihat gerakan senam itu dapat merasa senang dan merasa gembira ya. Dalam hal ini
sumber datanya saya adalah melakukan tes dan wawancara terhadap siswa ya. Jadi setelah siswa melakukan membuat satu rangkaian gerakan senam, itu apakah mereka itu senang ya atau gembira, lah itu perlu kita lakukan refleksinya di sini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pembuatan video senam juga dinilai ya melalui observasi. Nah, dalam penilaian video senam itu saya menggunakan beberapa teknik ya. Nanti untuk penilaiannya bisa mungkin dari teknik pengambilan video atau mungkin penilaiannya berdasarkan dari jumlah like ya, karena dalam proyek ini nantinya video-video itu akan diupload oleh siswa ya di dalam media sosialnya masing-masing. Nah, itu ini juga menjadi nilai tambah ya nantinya untuk penilaian. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini tantangan ya, tentunya dalam saya mempersiapkan ya pembelajaran berbasis project ini tidak lepas dari tantangan ya. Tantangan yang muncul dalam pembelajaran project berbasis pembelajaran berbasis project ini tentunya yang pertama karena saya memilih di kelas 4 ya Bapak Ibu, tentunya daya tangkap anak-anak masih terbatas ya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin anak-anak masih bertanya ya, itu Pak Guru menyampaikan apa ya maksudnya itu. Nah, caranya nanti ini Bapak Ibu membimbing langsung kelompok ya. Bisa saja saya dengan anak-anak di masing-masing kelompok ya, mengunjungi kelompok itu permasalahannya apa ya, kesulitannya apa ya, atau mungkin dari guru kelasnya masing-masing, wali kelas itu sesuai dengan jobnya yang sudah saya bagi, nantinya per kelompok itu ada penanggung jawabnya, itu nanti akan bisa membantu ya, membimbing membuat satu gerakan. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu dari akhir dari kegiatan ini ya, terima kasih ya. Ada kata-kata kecil dari saya, keringat karena olahraga itu sweet, tapi kalau keinget kamu itu sweet. Nah ini ya, ini yang menjadi motivasi atau mungkin penutup hari ini. Jadi intinya Bapak Ibu, pembelajaran berbasis project itu tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan saja, perlu jangka panjang ya, dan juga melibatkan stakeholder yang ada atau mungkin komunitas ya dalam belajar itu boleh itu. Dan mudah-mudahan nanti presentasi saya bisa menginspirasi Bapak Ibu yang akan membuat satu pembelajaran berbasis project. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semuanya, tetap semangat dan terima kasih yang sudah hadir. Silakan untuk melakukan presensi di kolom chat YouTube SD Negeri 1 Sawangan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.